Kita sudah tidak asing lagi dengan sholat istikharah. Sholat 2 rakaat yang dilakukan saat dihadapkan pada pilihan yang sulit. Tapi kita seringkali salah mengerti tentang sholat ini. Secara umum, sebagian besar kita memahami sholat istikharah ini untuk memilih jodoh. Padahal, memilih jodoh itu hanyalah satu di antara sekian banyak masalah memilih dan menentukan pilihan. Saat seorang anak menentukan pilihan jodohnya, bukankah orang tua dihadapkan pada pilihan, merestui atau tidak? Saat seorang pengusaha dihadapkan pada tawaran proyek-proyek besar, bukankah itu juga menentukan pilihan? Saat seorang atasan ingin memutuskan keputusan berat menyangkut kepentingan banyak stafnya, bukankah itu juga butuh kemantapan hati? Dan masih banyak lagi masalah hidup ini yang mesti diselesaikan dan diputuskan, dan itu membutuhkan kemantapan hati. Disinilah syariat menawarkan jalan keluar, yaitu dengan sholat istikharah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini, Khazanah kembali menyajikan kepada Anda embun-embun ilmu yang terpendam dalam luasnya khazanah Islam. Orang yang melakukan sholat istikharah, perasaan dan hatinya tertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia yakin bahwa dialah yang akan mengatur segala urusannya dan membuatnya berhasil. Bersandar kepada Allah yang Maha Agung akan membuatnya tenang dan mantap. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Al-Quran Surah At-Talaq ayat 3. Ketika kita melakukan sholat istikharah, berarti kita telah mewakilkan pembuatan keputusan kepada pihak yang lebih tahu tentang keadaan kita dan lebih sayang kepada kita daripada kita sendiri. Dia akan memilihkan yang terbaik. Akan tetapi, memohon kepada penguasa untuk menentukan pilihan bukan perkara biasa. Oleh karena itu harus ada prosedur khusus, ada perbuatan dan perkataan khusus. Seseorang tidak boleh melakukannya berdasarkan apa yang terlintas dalam benaknya saja. Inilah hikmah mengapa jika kita ingin berdoa memohon sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dianjurkan untuk melakukan sholat terlebih dahulu. Hal ini untuk menghormati pihak termohon dengan penghormatan yang layak. Kita akan memohon kebaikan dunia dan akhirat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita harus melakukan amalan pendahuluan yang sesuai dengan kedudukannya. Tidak ada amalan pendahuluan yang lebih tinggi dan lebih mulia daripada sholat. Ibnu Abu Jamrah menjelaskan, hikmah didahulukannya sholat sebelum doa adalah bahwa tujuan istikharah adalah tercapainya kebaikan dunia dan akhirat, maka perlu mengetuk pintu yang maha raja. Sementara itu, tidak ada cara yang lebih efektif dan lebih berhasil daripada sholat, karena mengandung penghormatan kepada Allah, pujian kepada Allah, dan pernyataan membutuhkan kepada Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Para ulama menyepakati bahwa sholat istikharah hukumnya sunnah pada saat seorang muslim dihadapkan pada permasalahan yang memerlukan keputusan untuk memilih. Hal ini berdasarkan penuturan Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kami istikharah pada semua perkara, sebagaimana beliau mengajarkan Al-Quran. Beliau bersabda, apabila salah satu dari kalian hendak melakukan suatu perkara, maka hendaknya ia sholat 2 rakaat selain sholat fardu, kemudian hendaknya ia berdoa, yang artinya, ya Allah, aku sungguh memohon kepadamu untuk memilihkan yang terkuasamu, serta memohon kepadamu untuk sudi kiranya memberikan sebagian dari karuniamu yang besar. Sesungguhnya engkaulah yang maha kuasa, sementara aku tidak berkuasa. Engkaulah yang maha mengetahui sementara aku tidak mengetahui, serta engkaulah yang maha mengetahui hal-hal yang gaib. Ya Allah, jika engkau tahu bahwa perkara ini baik bagiku demi agamaku, kehidupanku dan akhir keadaanku, maka jadikanlah ia terlaksana untukku, dan mudahkanlah untukku, kemudian berkahilah aku. Ya Allah, jika engkau mengetahui bahwa pekerjaan ini buruk bagiku demi agamaku, kehidupanku dan akhir keadaanku,
maka palingkanlah ia dariku dan palingkanlah aku darinya. Kemudian berilah aku yang lebih baik, apapun ia, kemudian ridhokanlah aku terhadapnya. Hadis riwayat Bukhari. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri melakukan sholat istikharah saat melamar Zainab radhiyallahu anhu. Rasul bersabda, "Aku belum bisa memberi jawaban hingga aku meminta petunjuk Tuhanku." Lalu beliau memasuki tempat sholatnya dan turunlah ayat 37 surah Al-Ahzab. Maka ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya atau menceraikannya, kami nikahkan engkau dengan dia Zainab. Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 37. Pemirsa Khasanah, para ulama menjelaskan bahwa cara sholat istikharah sama dengan sholat sunnah biasa, yaitu dengan 2 rakaat, dimulai dengan niat, kemudian disusul takbiratul ihram. Membaca Al-Fatihah, membaca ayat-ayat Al-Quran, dan seterusnya. Tidak ada waktu khusus untuk melaksanakannya, kapanpun bisa dilakukan. Namun, sholat istikharah disunnahkan segera saat seseorang menghadapi masalah pilihan. Bahkan, jika tidak bisa ditangguhkan, sebagian ulama membolehkan dilakukan pada waktu-waktu yang diharamkan sholat, seperti setelah subuh dan setelah asar. Imam Nawawi, Ibnu Hajar, dan Imam Iraqi bahwa menjelaskan sah melaksanakan istikharah yang dibarengkan dengan sholat sunnah lainnya, asalkan dengan niat. Misalnya, seseorang hendak melaksanakan sholat sunnah rawatib, yaitu sholat sunnah yang mengiringi sholat wajib, lalu ia juga meniatkan untuk istikharah, maka sah istikharahnya. Selesai melaksanakan sholat, lalu membaca doa dengan doa yang diajarkan Rasulullah SAW. Tidak ada bacaan khusus atau surat khusus dalam sholat istikharah. Beberapa sumber menyebutkan pada rakaat pertama setelah membaca Al-Fatihah disunnahkan membaca surat Al-Kafirun, dan pada rakaat kedua setelah Al-Fatihah membaca surat Al-Ikhlas. Hal ini dimaksudkan mengikuti sholat hajat, karena istikharah termasuk sholat hajat. Bagi yang berhalangan melaksanakan sholat, misalnya perempuan yang sedang datang bulan, jika ingin melakukan istikharah diperbolehkan hanya membaca doa istikharah saja tanpa melakukan sholat. Rasulullah SAW mengajarkan doa istikharah kepada umatnya dengan membaca, "Ya Allah, aku sungguh memohon kepadamu untuk memilihkan yang terbaik untukku menurut ilmumu, dan memohon kepadamu untuk memberikan kuasa kepadaku dengan kuasamu, serta memohon kepadamu untuk sudi kiranya memberikan sebagian dari karuniamu yang besar. Sesungguhnya engkaulah yang maha kuasa, sementara aku tidak berkuasa. Engkaulah yang maha mengetahui, sementara aku tidak mengetahui. Serta engkaulah yang maha mengetahui hal-hal yang gaib. Ya Allah, jika engkau tahu bahwa perkara ini baik bagiku demi agamaku, kehidupanku dan akhir keadaanku, maka jadikanlah ia terlaksana untukku, dan mudahkanlah untukku, kemudian berkahilah aku. Ya Allah, jika engkau mengetahui bahwa pekerjaan ini buruk bagiku demi agamaku, kehidupanku dan akhir keadaanku, maka palingkanlah ia dariku dan palingkanlah aku darinya. Kemudian berilah aku yang lebih baik, apapun ia, kemudian ridhokanlah aku terhadapnya." Doa istikharah ini jika dihayati dan direnungkan akan ditemukan sejumlah rahasia yang sangat besar. Lihatlah kalimat demi kalimat dalam doa ini. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika. Ya Allah, aku sungguh memohon kepadamu untuk memilihkan yang terbaik menurut ilmumu. Artinya bahwa aku mewakilkan pilihanku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyerahkan segala urusanku kepadanya sesuai dengan ilmu dan kebijaksanaannya. Lalu kalimat wa astaqdiruka biqudratika, dan memohon kepadamu untuk memberikan kuasa kepadaku dengan kuasamu. Maksudnya, aku memohon kepadamu agar sudi kiranya memberikan kekuasaanmu kepadaku. Di sini, barangkali ada yang bertanya, mengapa harus dipadukan antara ilmu dan kekuasaan? Karena dengan memadukan keduanya, tujuan akan tercapai secara sempurna. Sebagian orang bisa jadi memiliki ilmu, dia tahu bagaimana memilih yang baik.
tetapi tidak kuasa mewujudkannya, sehingga maksudnya tidak tercapai. Sebaliknya, ada sebagian orang yang memiliki kemampuan untuk melakukan sesuatu, bahkan banyak hal yang bisa dia lakukan, tetapi tidak tahu mana yang terbaik dari semua itu. Itu sebabnya Nabi mengajarkan kita doa ini, supaya Allah memadukan ilmu dan kemampuan dalam diri kita. Setelah itu, kalimat selanjutnya, wa as'aluka min fadlikal azim. Memohon kepadamu untuk sudi kiranya memberikan sebagian dari karuniamu yang besar. Perlu diingat, Anda sedang memohon, bukan bertanya. Anda sedang memohon pertolongan. Selanjutnya, kalimat فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَلَا أَعْلَمُ. Sesungguhnya, Engkaulah yang maha kuasa, sementara aku tidak berkuasa. Engkaulah yang maha mengetahui, sementara aku tidak mengetahui. Ungkapan ini mengesankan adanya sikap rendah hati dan tawadhu yang disukai Allah. Jika Anda melakukan itu, maka Dia akan memberikan kepadamu apa saja yang kamu senangi. Selanjutnya kalimat Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amr khairul li fi dini wa ma'ashi. Ya Allah, jika Engkau tahu bahwa perkara ini baik bagiku, demi agamaku, kehidupanku, dan akhir keadaanku. Mengapa agamaku disebut lebih dulu? Karena musibah terbesar adalah musibah yang terkait dengan agama. Berkenaan dengan ini, Nabi SAW pernah mengajarkan sebuah doa. Dan janganlah jadikan musibah kami dalam agama kami. Seandainya kita berhasil menggapai seluruh kebaikan dunia, maka itu semua tidak akan mampu menggantikan satu musibah pun yang berkaitan dengan agama. Dengan mendahulukan kata agamaku, baru kemudian kehidupanku yang terkait dengan dunia, maka doa ini menghimpun permohonan kebaikan dunia dan akhirat. Oleh karena itu sangat agung. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka di antara manusia ada yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia. Dan di akhirat dia tidak memperoleh bagian apapun. Dan di antara mereka ada yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Dan lindungilah kami dari azab neraka. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 200-201. Setelah itu kita mengucapkan, dan akhir keadaanku. Disebutkannya keadaan akhir di sini. Karena suatu persoalan bisa jadi awalnya baik, tetapi kemudian berbalik menjadi buruk. Sedang yang dijadikan tolak ukur adalah pungkasannya. Selanjutnya kita mengucapkan kalimat faqdurhuli wa yassirhuli. Maka jadikanlah ia terlaksana untukku dan mudahkanlah untukku. Perhatikanlah, yang diminta di sini bukan hanya agar terlaksana, tetapi terlaksana dengan mudah. Bisa jadi kita ingin membangun rumah dan atas izin Allah bisa terlaksana. Tetapi apa? Setelah susah payah dipermainkan oleh para pekerja. Oleh karena itu, yang diminta dalam doa istikharah ini bukan hanya terlaksana, tetapi terlaksana dan dimudahkan. Kemudian perhatikan kelanjutan doa istikharah ini. Tsumma barik li fihi. Kemudian berkahilah aku. Mengapa kata ini harus diucapkan? Karena bisa jadi tidak berkah. Bisa jadi kita mengistikharahkan sebuah pekerjaan dan atas izin Allah pekerjaan itu diberikan dengan mudah. Akan tetapi gajinya tidak berkah. Misalnya, kita tidak bisa menabung 1 sen pun. Untuk itu dalam istikharah harus ada permohonan. Kemudian berkahilah aku. Selanjutnya kalimat وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي وَعَاجِلِهِ وَآجِلِهِ وَاصْرِفْنِي عَنْهُ. Ya Allah, jika Engkau mengetahui bahwa pekerjaan ini buruk bagiku demi agamaku, kehidupanku dan akhir keadaanku, maka palingkanlah ia dariku dan palingkanlah aku darinya. Ini adalah kebalikan dari sebelumnya. Palingkanlah ia dariku, artinya jauhkanlah dariku, sehingga tidak terjadi. Kemudian, apa perbedaan antara palingkanlah ia dariku dan palingkanlah aku darinya?
Bisa jadi perkara tersebut terjauhkan dari kita dan tidak terlaksana, tetapi tidak pernah menjauh dari hati kita. Padahal hal itu buruk, namun kita tidak menyadarinya. Sehingga kita tidak pernah berhenti mengharapkannya. Oleh karena itu, kita harus mengucapkan, dan palingkanlah aku darinya, agar aku tidak lagi menyukainya jika memang tidak baik. Subhanallah, alangkah agungnya doa ini. Lalu perhatikanlah penutup doa istikharah ini. Waqdur lil khairu haitsu kana thumma raddini bih. Kemudian berilah aku yang lebih baik, apapun ia, kemudian ridhokanlah aku terhadapnya. Mengapa kalimat ini harus diucapkan? Karena bisa jadi Allah akan memilihkan yang terbaik untuk kita, namun kita tidak ridho dan tidak menerimanya dengan lapang dada.